Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Sahabat YMC yang dimanapun berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udhiyah atau kurban salah satu ibadah untuk meneladani dan menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim, dan untuk melatih kita semua kerelaan melepas bagian hak milik kepada sebenar-benarnya pemilik. Sahabat YMC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, udhiyah, kurban, banyak sekali keutamaan yang kita dapatkan. Keutamaan ampunan, keutamaan pahala berbagi, bahkan sekedar menyaksikan prosesinya saja bagi yang tidak mampu menyembelih sendiri juga merupakan keutamaan sendiri dalam pemotongan hewan kurban. Itulah ibadah kurban, sahabat YMC, yang merupakan amalan tercinta seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari raya Idul Adha. Sahabat YMC dimanapun berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang tak kalah penting di bulan Zulhijjah adalah udhiyah, penyembelihan hewan kurban. Beberapa hal keutamaan yang kita bisa ambil dalam ibadah penyembelihan hewan kurban adalah kita menghidupkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kurban merupakan syiar Allah pada manusia, sebagaimana ayat Al-Quran dalam surat Al-Hajj ayat ke-36 dan 37. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati hewan kurban, maka makanlah sebagiannya dan berilah. Maka makanlah sebagiannya dan berilah, makanlah orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta. Dan orang yang meminta, demikian kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Quran surat Al-Hajj ayat 36. Sahabat YMC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mengagungkan syiar Allah termasuk takwa dari dalam hati, sebagaimana ayat dalam Al-Quran, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwa qulub. Al-Hajj ayat 32. Demikianlah barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Sahabat YMC, yang kedua keutamaan dalam ibadah kurban adalah perintah Allah dan Rasulullah SAW. Dalam surat Al-Kautsar disebutkan, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan sembelilah hewan kurban. Al-Kautsar ayat kedua. Hadirin jemaah sahabat YMC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu sa'atun wa la yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan tapi tidak menyembelih kurban, janganlah mendekati tempat salat kami. Hadis ini diriwayatkan Ahmad, Ibnu Majah dalam Al-Hakim. Sahabat YMC yang ketiga yang kita bisa mendapatkan faedah dalam pemotongan hewan kurban adalah amalan yang paling utama. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan yang paling dicintai Allah pada hari Nahr kecuali menyembelih hewan kurban. Hewan itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduk rambut dan bulunya, dan darah itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala segera menetes pada suatu tempat sebelum menetes ke tanah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang keempat hadirin, faedah yang kita ambil dalam proses melaksanakan hewan kurban adalah mendapatkan kesunaan tak memotong rambut dan kuku. Orang yang ingin berkurban hadirin, siapapun muslim yang ingin berkurban, jika sudah masuk bulan Zulhijjah, maka disunahkan untuk tidak memotong rambutnya. Beberapa hadis di antaranya, idza dakhala asyhurul fa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassa min sya'rihi wa bashirihi syai'an.
Jika sudah masuk 10 hari pada bulan Zulhijjah dan salah satu di antara kalian ada yang ingin berkurban, maka janganlah ia menyentuh atau memotong dari rambutnya dan kulitnya. Jamaah sahabat IMC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal faedah yang bisa kita ambil dalam proses ibadah pelaksanaan hewan kurban. Semoga tausiah singkat ini menjadi pahala, menjadi manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.